Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta kasih-Nya lah kita kembali merasakan napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami semua bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga setiap ucapan, perkataan daripada-Mu yang akan kami baca dan renungkannya dapat menjadi penerang kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini 11 Oktober 2020 diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai pasal yang keempat ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat, artinya firman Tuhan hari ini terdapat dua judul perikop yang akan saya bacakan demikian. Perikop yang pertama, kebenaran yang sejati, dan perikop yang kedua, nasihat-nasihat kepada jemaat. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat yang terakhir, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya hari tiap hari. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya kembali lagi membaca bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 yang berbunyi, tetapi ini yang harus kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, di dalam kehidupan ini pasti ada hal yang selalu kita ingat. Ada begitu banyak pengalaman manis dan juga pahit yang terus tersimpan dalam memori kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang harus selalu kita ingat dan tidak boleh kita lupakan, yaitu Tuhan. Kita boleh melupakan setiap pengalaman manis pun juga pengalaman pahit dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam kehidupan kita.
Seringkali manusia begitu gampang melupakan Tuhan, apalagi saat keadaan mereka baik dan menyenangkan. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-32b, umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sidang jemaat di mana saja berada, yang harus kita lupakan adalah pengalaman pahit, kegagalan, dan juga kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu yang harus kita lupakan. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang memiliki masa lalu yang hendak ia lupakan. Sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat. Ia sangat-sangat antipati terhadap orang-orang Kristen. Namun sejak bertemu Yesus, hidup Paulus diubahkan. Alkitab mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah sebabnya Paulus bertekad untuk melupakan setiap masa lalu yang kelam. Dan Paulus belajar menatap masa depan dengan iman dan pengharapannya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita pun harus melakukan hal yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Kita mengunci pintu masa lalu dan tidak mengingatkannya lagi. Adalah percuma mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari keadaan itu. Belajar dari kegagalan dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, mari gunakan seluruh kekuatan kita menuju keberhasilan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita gagal di masa lalu, tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bagi kita, lupakanlah setiap kegagalan kita. Dan hari ini, mari kita memikirkan langkah kehidupan masa depan iman pengharapan kita bersama dengan Tuhan. Jika kita senantiasa mengarahkan tujuan kepada Kristus, kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Paulus telah melakukan banyak hal bagi Tuhan, tetapi dia tak menganggap dirinya telah mencapai semuanya. Saat di penjara pun, dia tetap ingin lebih mengenal Tuhan dan mengerjakan segala yang Tuhan ingin ia lakukan. Paulus tidak pernah menghiraukan situasi yang terjadi dalam kehidupannya, sekalipun penderitaan dan aniaya karena nama Tuhan harus dialaminya. Mungkin kita berkata, aku bukan Paulus, saya bukan Paulus, saya tidak bisa seperti Paulus. Kita tidak perlu menjadi seperti Paulus, tetapi Tuhan menginginkan kita melakukan apa yang dapat kita lakukan bagi kemuliaan-Nya. Jangan terpaku atas kehidupan yang terjadi di masa lalu, tetapi bertekadlah untuk menjadi yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, agar masa depan kita menjadi masa depan yang indah dan berarti di dalam Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syukur atas kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami telah mendengar sebagian daripada firman. Biarlah apa yang telah diperdengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan, pertolongan, perlindungan, serta menjadi penentu jalan hidup kami. Berkati kami selalu ya Tuhan, supaya tetap dapat berkesempatan mendengar firman-Mu kembali.
Bimbing kami untuk selalu rindu akan kuasa firman-Mu, bahkan kami mampu menjadi pelaku firman yang baik. Saat ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu. Kami memohon kiranya Tuhan bekerja menurut kehendak-Mu atas kehidupan dan kebutuhan sidang jemaat-Mu. Karena kami percaya campur tangan Tuhan pasti akan membawa kedamaian, berkat bahkan kebahagiaan untuk jemaat Tuhan di mana saja berada dalam kawasan Resort Puruk Cahu ini. Secara khusus saat ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang ada di Datah Koto. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan bahkan tantangan hidup yang tengah dihadapi terlebih di wabah COVID-19 ini. Kami memohon Roh Kudus-Mu mencurahkan kesehatan, kekuatan, serta hikmat bagi jemaat Datah Koto, agar dengan demikian jemaat Datah Koto dapat dan terus berpegang pada rencana dan kehendak Tuhan saja. Tuhan memakai dan memberkati setiap kehidupan jemaat yang ada di Datah Koto, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, aktivitas mereka. Kami mohon campur tangan Tuhan bekerja di atasnya. Tuhan yang memberkati setiap penata layanan yang ada di jemaat Datah Koto pun kami serahkan para hamba dan pelayan Tuhan, penatua diakon, siapapun yang terlibat bekerja di ladang-Mu, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas bahkan tanggung jawab mereka bersama dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan kehidupan jemaat Datah Koto ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya mata Tuhan selalu tertuju atas kehidupan mereka. Tangan Tuhan terus merangkul dan memeluk setiap kebutuhan dan keperluan hidup mereka. Dalam nama-Mu kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datangkanlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.